Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, kali ini aku akan membahas materi tentang Angkatan Masa Jepang, Angkatan 45, dan novel Surabaya karya Idrus. Nah, langsung saja kita masuki di Angkatan Masa Jepang. Angkatan Masa Jepang adalah angkatan pembagian menurut Habib Yasin. Angkatan ini terjadi antara tahun 1935 sampai 1942. Angkatan Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dijajah. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan penjaga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realistis dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut dengan sastra peralihan dari zaman romantis ke alam idealis menjadi alam realistis dan kritis. Tokoh pada angkatan Jepang yaitu Rosihan Anwar, Maria Amin, Amal Amzah, dan lain-lain. Rohin Anwar salah satu tokoh pada zaman Jepang. Pada zaman Jepang sebenarnya beliau sudah menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan masa itu dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini adalah Kuswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita, tetapi Ishigin berubah menjadi lebih baik namun terhalang zaman sehingga ia putus asa dalam menjalani hidupnya. Itu semua terjadi karena janji-janji palsu yang disampaikan oleh Jepang. Selanjutnya, Angkatan 45. Angkatan 45 atau disebut juga Angkatan Khairin Anwar karena Khairin Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahirnya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sastrawan-sastrawan pada angkatan ini membawa angin segar perkembangan sastra di Indonesia. Karya sastrawan muda pada angkatan 45 menghasilkan karya-karya yang temanya baru dan meninggalkan gaya sastra pada angkatan sebelumnya. Tokoh pada angkatan 45 ini ada Khairin Anwar, Idrus, Rifari Afin, Asrul Sani, dan lain-lain. Yang ketiga ada perbedaan angkatan masa Jepang dan angkatan 45. Pada angkatan Jepang, karya sastranya ditulis pada masa perjuangan memperebutkan Indonesia. Karya sastra pada angkatan Jepang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Karya sastra angkatan 45 lebih realistik karena sesuai dengan kehidupan masa itu. Karya sastra angkatan 45 berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya. Tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing. Selanjutnya ada novel Surabaya karya Idrus. Surabaya 1943 merupakan salah satu novel pendek karya Idrus. Novel pendek ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya. Bermula dari orang Jepang Indonesia yang menaikkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Kemudian membuat orang-orang Indonesia tercengang. Di antaranya riuhnya suara orang-orang yang mendekati hotel tersebut. Seorang pemuda naik ke tiang dan merobekkan kain biru pada bendera tersebut. Orang Belanda Indonesia murka sebab menaikkan bendera bukan untuk dirobekkan. Setelah itu terjadilah keributan yang digambarkan oleh penulis seperti film-film cowboy
Kehidupan masyarakat dalam novel Surabaya digambarkan dalam keadaan yang mencekam dan tidak nyaman. Suara-suara tembakan dari pertempuran mengagetkan masyarakat. Setiap detik, setiap hari, dan kapan saja nyawa masyarakat terancam dan dapat direnggut secara tidak hormat. Selain menggambarkan kondisi dan keadaan dalam novel Surabaya, dapat menggambarkan penderitaan yang dirasakan masyarakat saat itu. Penderitaan yang terjadi bukan hanya penderitaan mental, akan tetapi penderitaan fisik juga. Dalam novel Surabaya, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian horrific yang terjadi saat itu, terutama masyarakat Surabaya, memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantauin channel YouTube aku ya, dan nantikan materi aku selanjutnya. Dadah!